سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان علي كانت اسمها جارية هلالة برود في أذن الثلاث أماري رجال على البلغ في هذه القرية وفرض ذنوب درجاتهم وأسريبا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمع قصيدنا وبجميع حاجتنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Silakan yang pertama pelajaran akhlak. Halaman berapa Edi? Akhlak. Kam? Terus ar-raqam arba sadis as-sadisu Raba enggak thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'an fid dawarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi' yang keempat. Wa asbabul hasadi katsiratun. Wa dan asbabu sebab-sebab al-hasadi dengki kasiratun itu banyak. Kasiratun itu banyak. Wildan. Apa kasiratun makna wildan? Kalau sedikit apa bahasa Arabnya? Qalil. Sedikit banget. Qalil wildan. Qalil wildan. Qalil jidda. Famaka minha di antara katsirah, di antara asbab hasud yang banyak tadi, apa di antaranya? Al-adawatu yang pertama adalah permusuhan. Al-adawatu permusuhan. Al-adawatu permusuhan. Wal baghdha'u wadan al-baghdha'u kebencian. La taghdab walakal jannah. Di antara untuk meraih surga adalah mampu dan bisa mengendalikan diri untuk tidak marah.
Famaka tidak yuridu dia menginginkan atau dia menghendaki. Siapa yang ini dimaksud yuridu itu? Orang yang pelakunya namanya hasid, sifatnya namanya ya hasad. Tidak menginginkan an, yaitu yattasifa, mana yattasifa ay yattasifa artinya punya sifat. Aduwahu, keluar lagi adu. Apa artinya aduwahu? Musuhnya. Dia tidak menginginkan ada suatu sifat, ada suatu keadaan gitu kepada orang yang dimusuhinya atau orang yang dibencinya tadi. Bi dengan fadilatin, fadilah. Artinya fadilah keutamaan. Jadi ternyata seperti itulah keadaan orang yang di hatinya ada sifat dengki, itu tidak ingin seseorang pun punya suatu kelebihan. Ya. Pokoknya dia ingin kelebihannya itu supaya ada di dirinya saja. Orang lain nggak boleh. Nah, Abi ngelihat itu, lihat karakter mungke ya, atau kera yang ada di taman itu dia bisa akur, bisa berteman, bisa bersahabat, yang begitu romantisnya persahabatan itu. Tapi ketika saat ada makanan, ya, yang tadinya sahabatan yang erat, yang tadinya persaudaraan yang begitu harmonis, tapi karena makanan itu berebut dan saling mencakar. Itu Abi selalu perhatikan kalau memberi makan itu. Kalau ada makanan nggak bisa akur. Padahal sebelum ada makanan, persaudaraan seperti kakak adik, seperti anak dan bapak, seperti adik ipar dan kakak ipar. Atau ucirit usro, coba. Terus satu siapa itu namanya? Markona. Itu benar. Begitu masalah makanan berebut dan bertengkar. Nah, makanya orang yang suka iri kepada teman yang mendapatkan karunia dan nikmat Allah, karakternya seperti itu. Coba lihat, kasih makanan satu, dia terima dengan apa? Tangan kanan. Kasih lagi, tangan kiri. Coba nanti ya, genduk-genduk, lihat sekali-kali ngasih makanan ke mongkai itu. Dikasih lagi enggak, karena sudah penuh sebenarnya kan. Kanan sudah, tangannya, kiri sudah. Harusnya ketika kita ngasih makan lagi, udah enggak mau Abi, kasih yang lain aja. Harusnya kan begitu. Ini enggak, ditangkap dengan apanya? Kakinya, ya kan? Lihat kan itu. Coba, itu karakter seorang mongke, seorang. Seekor monyet kera. Itu dikasih lagi yang keempat, ditaruh di mana? Kakinya yang kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dikasih lagi, ini segera yang di tangan kanan diemplok dulu, ngambil lagi, rebut. Jangan sampai makanan itu jatuh ke Edi atau ke Jabal. Jabal mana nggak kelihatan nih? Hah? Jabal sama Wahid. Ada Wahid, alhamdulillah panjang umur Wahid.
ganteng dikit setelah dicukur. Allah, dicukur harus dikasih anter, harus disuruh kasih duit lagi. Cukur sendiri Wahid, pokoknya waktunya panjang cukur ya. Pakai gunting sendiri, ngaca sendiri. Tuh bisa latihan nanti. Ya kalau bisa punya keterampilan itu enggak apa-apa. Jadi jangan sampai kemudian ketika di pesantren ya enggak ada yang tukang cukur, kemudian rambutnya panjang-panjang, maka harus punya alternatif, bikinlah. Ya, ada itu di Adikro Yatama itu setiap Jumat kalau nggak salah itu datang tukang cukurnya gratis. Nah di sini nanti kalau ada memang kita siapin tempatnya, beli alatnya, yang motong semuanya gratis. Ya. Nah kalau untuk orang luar satu sekali potong berapa? 15.000. Nah kalau 10 orang lumayan ya 150 ya, 10 orang lumayan itu dapat. Di Jabal, mana Jabal di mana? Ada Jabal kalau dapat 20 orang lumayan Bal, sehari aja. Itu saya pernah datang ke Kodam Jaya. Di situ ada tempat kecil, tempatnya ukuran berapalah 2 kali 1 meter. Itu hanya beliau tukang cukur saja. Saya mampir ke situ dan subhanallah, anak pertama, anak kedua, ketiga semuanya kuliah tinggi-tinggi, bahkan ada yang menjadi tentara, menjadi polisi, ada yang cuman profesi ayahnya seorang tukang cukur. Lah kalau sehari 20 orang atau 30 orang kan itu wajib tuh tentara itu. Segini aja panjangnya berapa? Boro-boro 10 cm harus potong itu, botak lagi, besok cukur, botak lagi besok. Ya. Apalagi kalau deket rumahnya siapa? Deddy Kobruser, itu setiap hari nyukur itu. Ya, karena kepalanya kan gundul setiap hari, itu dapat selalu. Enggak apa-apa, enggak boleh rasa malu untuk kita berbuat sesuatu kebaikan selama halal, boleh dipelajari. Dan Abi itu semua pelajari, yang belum memang praktek bagaimana mencukur orang. Soalnya nggak ada satupun santri yang mau Abi jadikan praktek. Kalau jahit sudah Abi praktek jahit, mulai beli mesin jahit, menjahit pakaian baju itu, alhamdulillah. Begitu selesai kursus jahit, Abi langsung dapat proyek bikin seragam TPA. Langsung semua wajib bikin seragam. Karena apa? TPA-nya abah saya. Wajib jahit ke saya. Puas nggak puas seperti itulah. Padahal untuk praktek, ya kita masukin proposal ke abah, ini anak-anak harus bikin seragam. Kalau nggak seragam kayaknya lucu deh kemana-mana. Oh iya bagus juga ya. Padahal kita ingin praktek bagaimana hasil kursus kita. Dan alhamdulillah hasilnya banyak yang komplain. Kerannya ada yang kurang pas, jahitannya ada yang melompat-lompat gitu kan. Itu awal pertama. Kedua, ketiga ternyata bisa bagus, halus. Nah, ketika sudah tahu ilmu itu, dapat ilmu itu, nggak apa-apa. Suatu saat, andai kata kita punya sesuatu usaha yang lebih baik, kita bisa tinggalkan. Tapi kalau enggak, kita punya ilmu itu. Terus kemudian bikin peci. Kita bikinnya pecinya kayak Wahid, kayak dipakai Zainuddin, kayak begitu. Yaitu orang Jawa semua pakai peci hitam. Kalau pakai peci putih pasti dipanggil Pak Haji. Ya, semuanya hitam. Abi pun bikin kursus lagi. Jauhnya luar biasa tempatnya dari pesantren itu. Naik sepeda, bawa caping, kursus bikin peci. Kenapa? Ilmu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dilihat pasti bisa dipelajari. Abi kursus 1 pertemuan, 2 pertemuan, alhamdulillah bisa bikin, tapi nggak sebaik yang dijual orang-orang itu. Yang penting tahu. Nah, nyupir pun begitu. Orang bisa nyupir, nenek-nenek aja bisa nyupir. Nenek-nenek umur 90 tahun. Kesini kan ke pesantren dari Pesona. Nenek-nenek Fakhrul bisa nyupir. Ya Fakhrul yang anak muda tegar takut duluan. Anak putri yang
Latihan itu ada mobil bak itu buat latihan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Apa ada orang ini? Nenek-nenek aja bisa kok. Nah itu ketika saat itu Abi belajar sekaligus tabarukan, mengajar dan belajar di Cilacap kursus. Persis samping pesantren itu ada kursus mobil. Wah. Waktu itu murah, 150 sudah dapat SIM. Sekaligus 1 pertemuan, 3 pertemuan. Alhamdulillah bisa nyupir walaupun belum punya mobil, tapi saya niatkan, ya Allah, mudah-mudahan manfaat saya bisa nyupir ini. Benar, begitu pesantren di situ ada kiai yang punya mobil tapi nggak ada sopirnya. Nah, ada dulu sopirnya tapi sudah keluar. Begitu Pak Kiai nanya, wonten sing saged nyopir mboten nggih? Nah, alhamdulillah kita memberanikan diri. Pak Kiai insyaallah Farid bisa. Pertanyaan yang kedua, sampun gadah SIM napa mboten nggih? Nah, alhamdulillah sampun Pak Kiai. Paham enggak? Fakhrul enggak paham? Allahu Akbar. Tanya siapa yang bisa nyupir? Alhamdulillah saya Pak Kiai. Sudah punya SIM, alhamdulillah punya Pak Kiai. Langsung. Manfaat luar biasa. Nah, jadi ilmu kan suatu saat niatkan. Dan setelah itu saat nyupir itu kita doa, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat bisa nyopir mobil sendiri. Menjadi keinginan, harapan, impian. Akhirnya terwujud. Kalau nggak ada impian, nggak ada harapan, itu nggak akan terwujud karena nggak ada mimpi, nggak ada keinginan. Apa yang akan dicapai, digapai kalau bisa mimpinya sekarang, walaupun nanti kenyataannya 10 tahun yang akan datang. Tapi jangan sampai nggak punya mimpi, nggak punya harapan saat ini. Ya nantinya nggak ada sesuatu yang apa yang kita menjadi cita-cita kita, menjadi keinginan kita, menjadi apa harapan kita. Paham ya, seperti itu. Insya Allah jadi ilmu yang kan manfaat. Nembak orang-orang bisa nembak burung. Kenapa kita nggak bisa? Ya ada Abi bikin latihan di satu tempat yang ditembak botol aqua. Polisi punya pistol, Ustadz juga harus punya pistol. Nah, Ustadz Nafal satu ekal nanti ya latihan ya. Tuh Abi kemarin beli, punya polisi sini dijual ke Abi. Saya tanya, ada suratnya enggak? Ada Ustaz. Kalau enggak ada suratnya kita enggak beri juga. Laras pendek, yang laras panjang punya anak-anak. Dia pakai peluru, diisi lagi. Ini enggak usah pakai ngisi. Sekali ngisi, plek. Dor. Wah, kena jabal. Tuh. Untuk apa itu? Boleh. Ustaz juga boleh, asal ada surat resmi. Kalau enggak ada surat namanya ilegal. Bahaya itu. Dan itu boleh dibawa hanya dalam kondisi dipakai kondisi dalam keadaan darurat. Misalnya ada maling di sini, malingnya bawa pistol. Nah semuanya anak-anak bawanya pentungan, kan nggak mungkin pentungan melawan pistol. Santri semua begini semua, mau nangkep perampoknya begini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Pura-pura nggak lihat, nggak ngelihat saya, nggak ngelihat. Nah itu Abi dari atas jendela tembak langsung. Selesai gitu. Paham kan maksudnya? Jadi anak mancing dulu, diajaklah diskusi dulu. Pak, kenapa Bapak mau nyuri? Nah, diajak mancing. Abi sambil ngincerin dari atas tuh. Gitu. Anak-anak pakai HT. Bi, si Abi posisi di mana, Bi? Nah, ya Abi di atas, tenang. Terus antum geser dikit. Nah, malingnya kan lagi asik kan bicara, Abi tembak, nggak kenain apa-apa, kena pantatnya aja, peluk. Ya jangan mencederai anggota badan, muka atau dada, bahaya. Paling nggak kita tembak kakinya. Tapi latihan luar biasa, sampai polisi sendiri yang ngelatih Abi itu ke sini. Luar biasa, nggak bisa tangan satu ternyata, karena kalau satu tangan tuh gini. Nah ini bukan kena orangnya, tapi kena sana, kena atas. Karena getarnya luar biasa. Harus begini pertama latihannya. Nah ini polisi namanya Bang Muhammad yang jual apa?
pistol ke Abi itu tangan satu bisa tor polisi. Ya, kalau nggak gitu nggak jadi polisi. Aku jauh banget ini, tor. Nah nanti ya tak tunjukin pistol. Sama pistolnya Doni sama gitu ya Don. Pistol air, pistol air. Ya. Ini harus latihan juga. Apapun kalau dipelajari untuk apa? Keamanan. Lah kenapa Abi harus beli seperti itu? Karena Abi ngelihat dulu zaman Rasulullah juga namanya basyarun walaupun lakal basyar. Tetap beliau perang membawa apa? Senjata. Walaupun seorang nabi, seorang rasul kemudian apa mentang-mentang nabi. Ayo, tetap beliau juga apa? Ikhtiarnya bawa apa? Baju perang, baju besi, ya kan? Pedang. Dan itu sunnah. Ketika kita di rumah itu harus punya senjata. Di zaman Rasulullah senjatanya apa? Pedang. Kalau di zaman Rasulullah itu ada senjata apa? Pistol. Beliau pasti punya pistol karena belum zaman Rasulullah belum ada. Kalau sudah ada enak ngapain pakai pedang baru jarak jauh ya dor. Enak selesai kafir habis. Ini kan kelamaan nih. Satu-satu ini langsung tembak sekali tembak Nurul jeder. Siapa namanya? Hasanah Robbana jeder. Dan itu sunnah untuk menjaga keamanan. Kita sudah minta perlindungan kepada Allah, penjagaan dari Allah. Tapi ikhtiarnya punya senjata. Taruh di mana? Wah, hati-hati. Ya kalau kalian memang punya, jangan kasih anak nanti buat mainan. Ini bahaya ini. Karena ada anak-anak mainan seperti itu kena. Ya, dan jangan sembarangan naruhnya. Karena apa? Boleh jadi itu kalau dipegang mungkin Jabal sama Faras sudah berumah tangga, pistolnya Jabal, pistolnya naruhnya sembarangan. Faras istrinya marah akhirnya. Dia tahu tempat pistolnya. Dibukalah, ya, tembak Mas Jabal. Bang Jabal, kata istrinya. Ayo, kasih enggak uang? Kalau enggak tembak loh. Ini bahaya juga. Nih. Intermezzo aja. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Penting ilmu itu. Yuk. Penting, amat sangat penting. Ilmu apapun kalau kita niatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika famaka dzalika yang demikian itu yahsaduhu 'alaiha. Yahsadu dengki. Yahsudu dengan yahsudu beda. Ya, kalau yahsadu tadi apa? Dengki, iri. Itu enggak jadi ditangkap itu kucing tuh berduaan terus tuh. Jabal. Tuh ada kucing tuh beriringan terus dia tuh. Itu berebut itu kadang-kadang bertengkar gara-gara satu ini nih. Nih, nah yang akhwatnya satu itu. Ya makanya harus lihat. Kalau kalau kucing boleh, cewek cowok boleh. Ya kalau untuk santri masuk cewek, santri cowok, ayo silakan datang ke taman. Enggak boleh santri cowok, enggak boleh ya. Wildan, ya panggillah yang bagus, yang santri banin kalau jangan cowok, atau yang ikhwan dan akhwat silahkan. Ayo kita nobar bareng di masjid. Masuk cewek wildan nggak boleh ya Kak, itu kasar, kurang nggak bahasa pesantren, itu bahasa sono jauh ya. Walaupun cewek ya perempuan ya benar, nenek-nenek juga cewek ya, tapi kita pakai bahasa yang lebih santun ya, akhwat, ikhwan. Oh ini pesantren banin apa banat ini ya, pesantren cewek apa cowok, kurang beda kan, beda nggak bahasanya, kayaknya nggak enak, nggak nyaman. Tapi orang-orang luar yang nggak pernah masuk dunia pesantren mungkin biasa itu ya ucapannya itu. Kita yang seperti itu juga nggak enak, dengarnya juga nggak nyaman ya. Baik, yahsudu fil mudhari'nya ini
dengki hu kepadanya, alaiha atas fadilah, atas apa? Karunia yang dimiliki oleh orang lain. Ya Allah, orang yang dengki tidak ingin musuhnya memiliki sesuatu keutamaan. Terus oleh karena itu mendengki terhadapnya atas kenikmatan itu. Orang akhirnya dengki karena apa? Bukan tadinya akrab, tadinya baik, tadinya bersahabat, tapi karena gara-gara dia punya kenikmatan bisa timbul rasa dengki. Makanya ada hadis apa? Kullu dzi nikmatin hasidun. Setiap orang yang mendapatkan kenikmatan itu selalu ada orang yang dengki. Makanya hati-hati deh. Ya, jangan memancing juga kedengkian orang lain. Gimana caranya? Jangan memperlihatkan sesuatu yang berlebihan. Ketika tetangganya enggak ada, jangan malah dipamerin. Punya apa namanya itu? Beli emas baru saja, ya. Begitu keluar tangannya digulung bajunya. Padahal cuman 2 kerincing. Nah, ke tukang sayur. Tangannya apa namanya itu? Sampai ekspresi gitu kan. Beli cincin padahal tadi nggak ada yang gatal, kepalanya nggak gatal, telinganya juga nggak gatal, garuk-garuk. Nah, kini ngeliatin cincinnya itu bisa memancing kedengkian orang. Kalau ada sesuatu yang memang kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu caranya, tapi apa? Berbagi dan sedekah. Itu membuat orang lain akan cinta kepada kita, bukan benci kepada kita. Suatu segera bagi. Kita pulang dari mana, punya apa, bagi. Insya Allah kedengkian kebencian itu gak ada lagi. Baik, kita lanjut. Wa minha wa dan minha. Apa minha itu? Dari kedengkian tadi itu, dari hal-hal yang apa namanya? Asbabul kasirah tadi. Karena yang pertama tadi apa? Sebabnya apa yang pertama tadi? Adanya kebencian, permusuhan, tidak suka melihat orang lain punya kelebihan. Nah, ini apa lagi? At-tarafu'. At-tarafu' yaitu meninggikan. At-tarafu meninggikan, maksudnya apa? Meninggikan diri. At-tarafu itu mengangkat diri, apalagi merasa lebih tinggi. Wat takabur, wa dan at-takaburu itu sombong, angkuh. Merasa lebih baik daripada yang lain. Begitu ada yang punya kelebihan daripada dia, mulai timbul dengki. Abu Jahal, Abu Lahab itu dulu ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, beliau sangat mengidolakan Muhammad, luar biasa, benar-benar orang yang bisa dipercaya. Wah, ngomongannya kemana-mana, pokoknya muji nyanjung Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Sampai menitipkan sesuatu yang kira-kira barang itu nggak percaya dititipkan kepada siapapun. Abu Jahal kalau pergi-pergi titipin siapa? Kepada Muhammad nitip ya. Karena apa? Dia tahu Muhammad Al-Amin orang yang amat sangat dipercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Tapi begitu diangkat menjadi nabi, turun wahyu bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah, Abu Jahal mulai, oh kurang ajar tuh. Kenapa enggak saya yang jadi nabi? Nah, mulai dengki. Itu bahayanya seperti itu tuh. Contoh yang gampang, ya, ketika melihat kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain, itu biasanya ada ketidaksukaan. Nah, itulah bibit-bibit kedengkian. Baik, iblis pun begitu. Oh, kenapa ada pendatang baru? Nah, mulailah dengki, benci, takabur, sombong tadinya.
Fala yardha, maka tidak yardha, rela. Maka tidak yardha, rela. Walaupun bisa diterjemahkan ridho ya ridho, tapi kita terjemahkan dengan bahasa kita adalah rela. Yadharoan, yaitu yadharo, menampakkan atau memperlihatkan. Yadharo, menampakkan. Siapa? Ahadun, seseorang. Ahadun, seseorang, bi, dengan manqobatin, kebaikan atau keutamaan atau kelebihan. Manqobah. Li'alla yatakabbara biha 'alaiha. Li'alla, karena itu, yatakabbara, dia sombong atau angkuh, biha, dengannya. Li supaya la tidak, boleh jadi diartikan ya, dia tidak rela seseorang menampakkan suatu sifat baik. Li alla, supaya apa? Li alla, supaya tidak yatakabbaro, sombong atau angkuh, biha, dengannya, alaihi, dengannya apa? Biha ini kembalinya ke siapa? Biha ke mu'anas, cari mu'anas. Apa biha? Ya, alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya, atas orang itu. Walidzalika, wa, dan lidzalika, li, karena dzalika, yang demikian itu, yatamanna zawalaha anhu. Ya Allah, nih kedengkian ini. Wa, dan li, karena dzalika, yang demikian itu, yatamanna, dia menginginkan, atau apa lagi? Yatamanna, harapan. Dia punya harapan atau mengharapkan, menginginkan. Zawalaha, apa zawal? Lenyapnya nikmat itu atau kebaikan itu, atau selain lenyap apa? Hilang. Apalagi? Zawal, musnah, hancur, anhu, darinya. Dari bibit-bibit sebab-sebab apa? Hasud, yaitu karena ada sifat tinggi hati. Yang kedua apa tadi? Sombong. Dia enggak rela, enggak mau melihat seseorang yang Allah berikan kebaikan kepadanya, kelebihan untuknya. Li alla yatakabbara biha alaihi, ya. Karena apa? Dia menghendaki bahwa tidak ada yang lebih baik daripada dirinya. Walidzalika yatamanna zawala, tidak hanya itu, dia juga dalam hatinya bagaimana supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang itu lenyap. Punya mobil, mudah-mudahan mobilnya hilang. Nah, itu dalam hati kecilnya seperti itu. Ya. Punya harta, mudah-mudahan hartanya dirampok orang. Pokoknya pikirannya selalu negatif. Tidak bisa melihat karunia dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya orang yang sudah mengundang murka Allah. Enggak rela, enggak ridho dengan keputusan Allah. Padahal rezeki tidak pernah salah alamat. Semua udah diatur oleh Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Lanjut. Wa, dan minha, darinya. Apalagi nya ini? Jadi sebab hasud. Pokoknya kembalinya hasud, kembalinya hasud. Sebab-sebab hasud. Apa itu? Khauf, khawatir. Apa lagi selain khawatir? Takut. Apa lagi? Cemas, ya kan? Adami, tidak.
adami tidak atau tidak adanya. Ada makanya sifat wajib Allah, sifat muhal Allah. Ada wajib apa sifat wajibnya Allah? Apa berarti? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah ini Adam sifat muhal. Bukan Adam. Kalau Adam R. Adam apa artinya? Lawan katanya wujud, Adam. Nah ini nanti apa dulu biar tahu kita supaya teringat. Abi pingin kata itu terus kemudian oh Adam itu ya. Ternyata itu bukan hanya laisa saja, tidak mafih, tidak ada kan, tapi itu tidak ada itu wujud berarti yang arti banyak sekali. Dan enggak di imam kata mah bukan pakai lais Adam apa kalau pakai Adam imam enggak ya selalu kalah di sini laisa ya walaupun artinya sama bagi kalimat yang digunakan untuk dasar untuk menyambung kalimat-kalimat belum dan untuk itu anak-anakku bahasa Arab dengan kalau Ustadz Noval ini ya kalau enggak jangan sampai kita nanti di sana tantangan ada era yang ya sudah mereka sudah satu dengan Ustadz semua berbahasa Arab. Kita kemudian mau rasa apa ya minder kan karena nggak bisa komunikasi, nggak apa akhirnya ya maaf ya Ustadz. Allah itu kan apa nggak pede. Padahal kita tahulah tentang yang lain, tapi ini malah ya dasar-dasar bahasa ya penting sekali nak Quran bahasa Arab ini semuanya bahasa Arab belajar bahasa Arab nantinya ya anak-anakku punya ilmu Al-Quran bisa paham dengan bahasa repot akan menyampaikan. Ada sedikit orang yang tidak sedikit bertanya, Ustazah ini apa artinya? Bentar ya Bu ya, lagi ada acara. Oh, nyari di Google dulu. Kelamaan Google kalau bener Mbak Google kadang-kadang lain, kadang-kadang nggak pas cara. Soalnya menghadiri pernikahan siapa Yusuf sama Ella. Alamat itu. Oke, apa namanya itu? Map. Robana Subhanallah. Yang lain yang di belakang Abi belum berangkat di sana, Abi sampai ke gunung-gunung sana. Ikutin Google Map itu. Begitu ngikutinnya terus lurus sejauh 1 meter, 100 meter. Belok kanan kemudian belok kiri, ngikutin aja mentok sawah nggak ada orang satupun. Ya Allah Pak, mundur susah, maju susah. Ya Allah, sana pun lagi kemana? Ya Allah, ternyata nggak, karena nggak bisa interaktif dia, nggak bisa tanya jawab. Itu tak marahin itu. Ente nyuruh ke sini kenapa saya sampai ke sawah? Dia nggak bisa komentar. Nah, Anda harap sabar. Terus ngomong begitu lagi, sabar gimana? Suka marah. Terus dia ngasih la tagdob walakal jannah. Kalau Google bisa begitu itu dimarahin nggak tahu. Ya Allah ya Robbana. Akhirnya santai, tak suruh jemput pinggir jalan raya aja deh, gampang. Itu kadang-kadang begitu itu. Makanya jangan
sering-sering Google, ya. Kita punya ilmu, ya, punya kamus minimal. Nggak tahu, sekarang ada tempat bertanya. Yang pemudik di sini nggak apa-apa, jangan sekarang. Daripada nanti kalau sudah di masyarakat, ya, merasa orang sudah menggurukan kita, sudah jadi ustadz itu malu, rasanya malu kalau bertanya. Nah, pemudik di sini apapun ayo, ya, kita benar-benar tekuni, insya Allah akan menjadi ilmu yang manfaat. Lanjut, imam, baca mam. Kalau baca saja pasti bisa. Nggak tahu kalau untuk menerjemahkan. Mam dibaca biar nggak ngantuk mam. Lanjut mam. Adami apa mam? Imam artinya mam? Imam keras suaranya. Adami. Tidak. Terus. Al-husul apa? Al-husul artinya al-husuli tercapai. Al-husuli tercapai ala apas al-maqasidi tujuannya. Khawatir, cemas, risau terlalu berlebihan. Kecemasan, ketakutannya berlebihan. Itu sebab-sebab daripada timbulnya rasa wahada dan hada ini yakunu ada goliban biasanya. Goliban itu apa? Lumprahe. Apa? Golib. Ada kan misalnya bab tentang fikih tentang masalah, contoh apa namanya? Tentang masalah haid itu kan wa golibuhu. Nah, adapun yang kebiasaannya wanita haid itu ya apa? Sabatu ayamin misalnya 7 hari. Wa aksaruhu khamsa wa asyar. Ya, bisanya gitu kan. Golib, mana golib? Kebiasaannya seperti itu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di mau goliban biasanya baina antara al-aqaribi kerabat, beberapa kerabat. Tuh. Tafadhal Jabal. Wazumala'i wadan azumala. Apa artinya zumala? Hari. Zumala. Apa? Teman. Apa lagi? Sahabat. Zumala. Itu biasanya terjadi kepada siapa? Enggak jauh-jauh, justru kepada teman dekatnya, kepada sahabatnya, satu profesi, satu kantor. Contoh begitu, Pak Budi masuk suatu perusahaan, Pak Jabal juga masuk perusahaan, bareng masuknya. Begitu tahun kedua Pak Budi sudah punya mobil, Pak Jabal belum punya mobil, padahal masuknya bareng. Yang tadinya akur bareng, berangkat pulang bareng, ya tiba-tiba Bang Jabal nggak tegur, nggak sapa, karena apa? Adamu al-husulil alal maqasid tadi, karena Jabal pingin punya sesuatu yang dipunyai Pak Budi, ternyata belum tercapai, sehingga ada akhirnya putus silaturahim, ya diundang nggak pernah datang, padahal nggak ada masalah sepertinya, tapi di dalamnya berkecamuk yang amat sangat luar biasa. Padahal sama-sama masuknya bareng. Mulailah tidak hanya dari Jabal, istrinya ngomel tuh Bang Jabal, lihat Bang Budi sudah punya apa-apa, ini punya, itu punya, ini punya. Abang kan bareng masuknya. Nah, tuh diantaranya ketika dia punya sesuatu,
yang dia inginkan belum tergapai sementara melihat orang lain bisa sujud. Ini bisa menyebabkan kedengkian. Makanya jangan muluk-muluk melihat sesuatu karunia atau nikmat Allah yang diberikan orang lain terus. Lihatlah kalau masalah dunia, ini pesan yang saya baca dari hadis Rasulullah yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitab apa Ustaz? Ibnu Hajar Al-Asqalani karangan kitabnya apa? Karyanya itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani kitabnya kecil segini nih, tapi buat panduan para ustadz-ustadz kalau ceramah. Kitabnya bagus ya, isinya nasihat-nasihat semuanya. Itu apa kata Rasulullah itu? Beliau kutip di situ apa? Supaya enggak sarifat dengki. Pertama, lihatlah masalah urusan dunia, lihat yang di bawah. Urusan akhirat yang di atas. Genduk. Paham? Apa kuncinya? Hadis Rasulullah, lihat urusan dunia, lihat yang di bawah. Di bawah mana? Di bawah tanah. Maksudnya di bawah kita. Urusan akhirat lihat ke atas. Ya, jadi contoh begini. Taki, mana Taki? Ada Taki? Taki punya mobil, tapi mobil butut yang tahun 65, mereknya Colorna. Ya kan, dulu ada kan mobil Corona itu. Sekarang malah menjadi wabah corona. Corona Abi kemarin ya, mungkin sebelum tahun 2019 atau awal, Abi dapat tuh mobil hadiah Corona dari Jamaah Pesona. Iya. Sedan, ya dulu siapa yang tak suruh dorong, tak suruh apa? Doni ya Dan ya. Sekarang sana itu walaupun toh kondisinya seperti itu, Taki jangan lihat tetangganya yang punya mobil Ferrari, nanti akan gak nyaman naikinya. Tapi bagaimana supaya sifat dengki gak merasuk dari kita? Taki ngelihatnya, alhamdulillah saya punya mobil Corona. Tetangga saya kemana-mana pakai motor, kehujanan, kepanasan. Enak kita ya Dek, misalnya Taki sama istrinya ya Aulia, misalnya gitu. Aulia langsung iya bang ya, yang bang Taki ya syukuri aja ya. Daripada tetangga kita kata Aulia begitu, iya Dek. Jangan Aulia jangan manas-manasi yang bang Taki. Tuh bang, tuh beli mobil baru lagi tuh. Abang kapan? Kok nggak gede-gede? Masa gitu? Masanya nggak beli-beli? Kok nggak beli-beli? Gitu. Itu bisa itu beli. Nah itu lihatnya Aulia ngelihatnya di bawah. Yang tetangganya pun begitu, punya motor alhamdulillah ya Dek. Ya istri harus menjadi apa? Penyeimbang. Apa Dok? Jangan pemanas, jangan jadi kompor. Tambah meledak nanti. Sudah di kantor sudah pusing gitu kan, di rumah diribitin, di rewel cerewet yang luar biasa istrinya, ngompor-ngomporin. Jadi penyeimbang. Ketika saat suaminya sedih, siap menjadi penghibur. Capek, siap menjadi pemijat. Jadi fungsi istri luar biasa. Bisa jadi tukang pijat, bisa tukang urut, bisa apa lagi? Penghibur. Ya Allah ya Rabbana. Seperti itu alhamdulillah ya Dek ya, kita punya Bang Taki alhamdulillah punya mobil walaupun butut. Ya, Aulia lihat tetangganya punya motor itu, jangan lihat yang punya mobil yang lebih mewah. Nanti malah enggak nyaman. Enggak enak ya, enggak ada AC-nya. Cuman kecil begini, akhirnya ketidakpuasan akan muncul karena melihat urusan dunia, melihat orang yang di atas. Paham Dok? Enak kan? Kalau amalin hadis ini selesai kita, sehingga apa? Yang ada sifat qanaah. Apa Dok? Apa qanaah itu? Nrimo ing pandumin pangeran kang moho mulya. Apa artinya? Menerima segala karunia Allah dengan lapang
Gak ada lapang. Karena apa? Laisal ghina an kasratil ardi pakai ain, walakinal ghina ghinnan nafsi. Ini ditulis di kamar masing-masing nanti. Nih para istri. Ya, tulis itu gede. Laisal ghina an kasratil ardi, walakinal ghina ghinnan nafsi. Apa artinya? Septi? Aku rela walau hidup susah, asalkan kau sayang, asalkan setia. Jangan percaya susah masa bisa sayang bisa setia. Nih ya. Laisal ghina, tidaklah kekayaan itu angkasratil ardi, banyaknya harta. Walakinnal ghina, akan tetapi kaya yang sebenarnya adalah ghinnan nafsi. Apa artinya? Kaya hati. Maksudnya apa? Walaupun dia punya rumah 10, punya pulau di mana-mana, tapi hatinya tidak pernah menerima itu. Masih ngelihat, oh dia lebih punya, lebih banyak lagi. Enggak akan selesai. Namanya rakus, serakah nanti akan timbul masuk dalam hati seseorang itu. Makanya gina nafsi. Apa itu? Kaya hati. Enggak apa-apa bang, alhamdulillah kita masih bisa punya rumah walaupun ukurannya S. Apa SS itu? S itu apa? Ayo coba, siapa yang tahu? Ukuran S. 5 S-nya. Apa? Ayo, yang bisa dapat hadiah. Mana hadiahnya ini? Dapat hadiah, ayo. S punya rumah ukuran S. Kalau dulu kan Mo, Abi udah kasih tahu kan? Mo sudah tahu. Pokoknya nyari mertua yang ada M-nya 5. Ya, udah enak banget. Abi udah kasih sampaikan kan dulu? Madep mantep mangan melu marotuwo. Ulangi, madep mantep mangan melu mertuwo. Paham nggak? M 5M. Apa lagi? Madep mantep mangan melu mertuwo. Kalau M5 madep ya Bapak. Ya kalau punya mertua cari yang 5 apa deh? Sudah dijamin kehidupannya. Mangan udah dikasih sama mertua, mantep kasih kendaraan mertua. Madep mantep mangan melu di mana-mana mertua, ya kemana saja ngintil terus. Mertua itu ya mertua, paham? Madep mantep mangan melu mertua. Itu kan ada begitu kan? Dulu santri dongcong yang sekarang insya Allah masih berlaku, Ustadz Haikal di daerah Jawa, di sana itu santri itu sangat mahal sekali, sangat diistimewakan. Jadi pulang dari pesantren ini orang berebut untuk ingin meminta menantu. Ustadz Haikal kalau di Jawa rebutan itu Ustadz, apalagi alumni Madinah itu semua langsung, Ustadz saya punya anak saya pokoknya ini satu-satunya sekarang masih kuliah. Pokoknya Ustadz enggak boleh kemana-mana, sini nanti saya tak bikin rumah, tak kasih mobil, tak kasih sawah, tak kasih sapi, tak kasih kerbau, tak kasih sepeda, tak kasih apa, semua ditawarin. Dan Abi merasakan itu. Yang tidak ke kita langsung, tapi ke orang tua kita. Datang itu, Pak Yai, katanya Pak Yai punya ya anak ragil ya. Ragil itu apa? Anak bontot gitu kan. Katanya sudah hafal Quran ya. Nah, Abah cerita itu waktu itu ada putrinya Pak ini pingin Pak Kiai mudah-mudahan mau menjodohkan putranya ke anak. Nanti kok ada kok dikasih sawai ombol Pak Yai. Ya, nanti udah punya rumah, udah punya, subhanallah, luar biasa. Ilmu itu sampai dihargai di dunia seperti apalagi nanti di akhirat. Itu luar biasa. Makanya seperti bagaimana pesan Rasulullah. Ya, gimana? Pesannya gimana? Pesan Allah dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma
darajat. Allah akan mengangkat martabat kedudukan orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma. Karena semua enggak sembarang orang itu diberikan pengetahuan oleh Allah. Dia beriman, diberikan ilmu, maka Allah akan angkat itu. Ya yakin kalau Abi nggak punya ilmu sedikit ini juga nggak sampai kepada kalian, nggak ketemu dengan kalian. Yang disampaikan apa? Yang diajarkan apa? Nggak punya apa-apa. Nah dengan asbab ilmu itulah. Jadi kita bisa memberikan manfaat orang lain. Padahal misi visi hidup kita adalah apa? Apa? Misi visi kita adalah khairun nas anfahum. Sebaik-baik manusia adalah engkau bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Aku yakin Doni pun begitu, kalau ke Jawa langsung rebutan itu. Doni aja langsung ke Jawa rebutan. Karena apa? Bisa nyopir. Iya. Ke Jawa pasti rebutan. Gimana contohnya? Begitu ada orang yang hamil, suaminya nggak bisa nyopir, ada Doni rebutan dia. Kesini aja Don. Rumah sampingnya juga gitu. Mas Doni, coba tolong dong istri saya anterin. Wah, rebutan itu. Karena punya ilmu nyopir. Yang lain kenapa nggak nyuruh? Jabal, nggak nyuruh Jenudin, nggak nyuruh Taki. Karena mereka nggak bisa nyopir sesuai dengan kemampuan utul ilmi. Ilmu apa saja yang penting manfaat untuk orang lain. Akhirnya apa? Sini aja Don. Gaji saya besar di sini. Khusus nganterin anak saya aja. Tuh ilmu, baru satu ilmu itu. Yang satu Doni kemudian, Mas Doni, tak kasih deh tuh rumah di sana. Gaji 30 hari. Ya, gaji 30 hari. Pokoknya mintanya berapa? Yang ini enggak Mas Doni. Wah, itu baru satu ilmu saja. Ya, belum ilmu yang lainnya, apalagi ilmu akhirat, ilmu agama sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dok, makanya insya Allah jangan khawatir kalau kita sudah punya ilmu, kemana-mana pasti akan memberikan manfaat. Jadi pelita pasti dijamin oleh Allah. Ini jaminan Allah ini. Yarfa'illah. Nah, ayatnya dihafalin terus ini. Diulang-ulang istiqomahkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diberikan kedudukan oleh Allah. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Silama. Bismillahirrahmanirrahim. Fayatahasadu, famaka yatahasadu, maka jadi saling menghasut, saling mendengki. Famaka yatahasadu hasada, maka yatahasadu, saling mendengki. Siapa? Al-ikhwatu, saudara. Al-ikhwatu siapa? Persahabatan itu, persaudaraan itu. Allah atas husuli. Apa mana husul tadi di atas sudah? Tercapainya Al-manzilati biasanya diterjemahkan apa? Al-manzilah. Iya, al-manzilati, walaupun ada yang menerjemahkan rumah gitu kan. Ini terjemahkan al-husul, al-manzilati adalah kedudukan. Karena harapannya, keinginannya ternyata enggak sampai tercapai, kedudukan yang diinginkan enggak terwujud. Fi qulubil walidaini, fi pada qulubi hati, al-walidaini apa? Rabbighfirli wali walidayya. Kedua orang tua. Sesama saudara saling mendengki karena ada satu kedudukan, satu kehormatan yang diraih oleh kakaknya. Ya kan? Ya Allah. Yang diraih adiknya, itu bisa enggak akur itu. Apalagi
Fayatahasadu, ternyata tidak hanya itu, maka yatahasadu, bisa saling mendengki. Siapa? Nah ini semua ini genduk-genduk. At-talamidu, yaitu santri, murid, ala atas Naili. Nah, putri Abi namanya Naila. Apa artinya Naila? Naili, Nailu, memperoleh atau mendapatkan. Ar-rutbati, rutbati sama artinya rutbah itu ay al-manzilah, apa? Kedudukan. Rutbati, kedudukan atau tempat, ya, tempat apa namanya? Kasih sayang. Rutbati. Lada di sisi al-ustadi, gurunya. Jadi murid sama murid itu bisa saling mendengki gara-gara ingin mendapatkan perhatian gurunya. Akhirnya ada yang cuci muka apa namanya? Bukan cuci muka, apa itu ya? Cari muka, gitu kan? Dengan segala cara. Ada kan dulu ada 2 santri. Dia gak tahu kisah ini dari mana. Abi dapat kisah ini dari Pak Kiai juga saat mengajarkan. Ini beliau menceritakan tentang santri yang ikhlas sama santri yang karena hanya ingin nyari muka Pak Kiai saja. Yang satu datang, Pak Kiai, alhamdulillah abah saya, bapak saya panen singkong dan juga pisang. Tolong Pak Kiai. Nah, diterima dan doakan Pak Kiai supaya misalnya Ahmad bisa menjadi ulama, dapat mengamalkan ilmu yang Pak Kiai ajarkan kepada Ahmad. Pak Kiai langsung doa, Allahumma singkong ana, apa, pisang ana, apalah sing ana-ana, pokoknya sing ono ning kono di apa, disebut semuanya. Singkong ana, tempe ana, rempai ana, tahu ana, kemudian ana juga ana. Nah, setelah pulang pamitlah pemuda itu. Pak Kiai sepertinya tidak lama-lama takut mengganggu istirahat Pak Kiai. Gitu dong ya aturannya, ya, paham dong? Jangan sampai kemudian kita sowan ke Pak Kiai sudah waktunya istirahat. Ya, kita mengkondisikan itu, diantaranya etika cara bertamu. Kira-kira pas bertamunya itu kapan? Kira-kira Pak Kiai itu jam 2 malam itu pantas nggak kita ya? Kita kira berkunjung Pak Kiai atau jam 2 siang tuh Pak Kiai. Nah, upayakan sebelum bertamu dimanapun lah Kiai nanti, ustadz-ustadz kita yang pernah ngajar kita sewani, tolong minta informasi kepada teman-teman kita yang tahu jam istirahatnya Kiai, jam tayangnya Kiai, jam perginya Kiai, kesukaannya Pak Kiai, itu yang paling perlu. Paham do? Pak Kiai sukanya apa ya? Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai Pak Kiai nggak suka singkong dikasih singkong, bawa lagi singkong lagi, bawa singkong lagi. Itu yang paling perlu penting. Abi juga begitu. Ketika ada Ustadz Arifin masih, ya Allahumma yarham, pas hari ini beliau haul ya, setahun yang lalu ya, apa 2 tahun yang lalu ya, Ustadz Muhammad Arifin Ilham, setahun yang lalu ya wafatnya. Itu kesukaannya apa ya, gitu kan? Oh, kesukaannya lele. Kalau ke sana nggak bawa apa-apa, bawa lele. Makan. Harus tahu kesukaannya. Oh, kira-kira sukanya apa? Suka durian, bawain durian. Ya kan? Abi sukanya apa ya kira-kira ya? Oh, Abi sukanya ini. Bapak apa sukanya ya? Juga begitu, bapak kita, ibu kita, kesukaannya apa kira-kira? Lebaran kira dimasakin apa ya? Iya kan? Kalau memang kita nanti sudah berumah tangga, tolong perhatikan guru-guru kita, orang tua kita. Itu ternyata etika. Ya, nah, santri itu kembali kepada santri tadi yang ikhlas, yang tulus, yang nggak ada pamrih apa-apa, datang ke kiainya. Seperti itu ya, ya. Usahakan walaupun sudah beranak pinak, ya nanti kalian di rumah tetap kita silaturahmi, tetap kita harus lestarikan. Pak Kiai ini bawa, dan itu seperti itu. Abah saya dulu begitu, punya apa ke pesantren, bawa ini. Dan itu ternyata benar, Kiai ini
punya santri yang luar biasa. Pulang Pak Kiai juga begitu. Kasihan jauh-jauh masa bawa apa-apa. Pak Kiai kemudian manggil Abu Nyai. Nyai, di dapur ada apa Nyai? Oh, ada ini ada makanan itu yang lebih lezat, yang lebih nikmat daripada singkong yang dibawa santri tadi. Ya, bahkan Pak Kiainya itu malah bawain seekor kambing untuk hadiah kepada santrinya. Nah, Pak Kiai nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Ini ada ya sedikit makanan, dan itu ada kambing bawa ya, hadiah dari Pak Kiai. Ya, Abi juga ngasih hadiah ke imam kambing, walaupun kambingnya sudah meninggal dunia semuanya. Nggak tahu wafatnya karena apa. Yang jelas insya Allah tidak karena kelaparan, karena makanan banyak sekali. Saya lihat karena nggak ada perhatian saja, kecintaan ya. Imamnya kurang perhatian sehingga dia putus asa. Harusnya imam menjadi pengganti suami yang meninggal. Suami yang meninggal nggak pernah disapa, nggak pernah ditegur, itu perlu kasih sayang loh kambing itu. Termasuk semua makhluk Allah yang di dunia. Bener loh, Dok, Cong. Ini timun suri, Dok, Cong. Lihat kan di taman itu. Itu Abi penasaran kemarin. Saya tanya semua, interview semua, anak-anak interogasi semua. Siapa yang nanam? Enggak ada. Tapi kok bisa berbuah? Bisa sampai saya ke tempat Pak Ade. Pak Ade yang nanam enggak gitu kan? Pak Ade juga enggak ngaku, gitu kan, mau nanam. Tanya kemudian ternyata saya nanya tukang itu, yang nanam siapa? Pak Ade Panut. Itu Pak Edi tukang. Itu dapat satu butir aja, satu biji, satu tangkai, satu apa namanya? Apa namanya itu? Satu apa? Batang ya. Nemu di dekat sana, nemu di kuburan. Tuh hati-hati yang makan ya. Nemu di kuburan, bawalah ke Abi ke taman, ditaruh. Tanpa dipupuk, tanpa diurea, tanpa disiram. Subhanallah. Nyiramnya pakai apa? Disayang karena apa? Dia setiap saat, setiap waktu mendengarkan lantunan Al-Quran. Itu yang menjadi kuncinya. Sehingga dia walaupun gak disirami dengan yang lain, cukup disiram dengan ayat-ayat Allah. Ternyata apa? Subhanallah. Panen berapa kali habis sudah? Tuh 2, 3, 4, 5. Sisanya anak-anak. Ya, boleh nanti bawa. Tapi sudah dapat 2, yang 1 tak kasih hadiah. Kemarin Bu Cipto, wah seneng itu ya. Oh ini dari, dan rasanya beda. Karena apa? Memberikannya dengan kasih sayang, nanamnya dengan penuh cinta, dan setiap hari Al-Quran yang didengar. Itu rasanya beda. Bener kayak makan tuh kayak nikmatnya tadarus Al-Quran. Subhanallah. Bayangin aja itu ya. Ya, jangan bayangin sekarang, batal nanti. Itu campur aduk susu, wah, sama sirup, ya Allah ya Rabbana, es batu, ya Allah nikmatnya luar biasa. Jangan ngiler ya. Nanti itu sebentar lagi Talib ya, Abdul Muthalib ambil tuh. Ya masih ada 5 mungkin, tapi cukup 1 aja udah. Yang lain dikasih hadiah. Seperti itu. Bawain yang nanam. Cuman 1 karena apa? Dirawat dengan dengerin terus ya. Coba lihat tanaman-tanaman. Ya, yang terus dibacakan Al-Quran beda dengan hasilnya yang enggak mendengarkan kalam Allah. Itu ternyata ada ekspresinya. Kambing pun begitu sama imam. Kambing pun begitu. Coba kalau imam sayang, terus sering dibeli, cepat hamil. Enggak pernah diapa-apain kapan hamilnya, Mam. Ya Allah ya Rabbana, kasihan dia janda, tinggal suaminya mati. Akhirnya matinya bunuh diri juga itu kambing. Bisa mati begitu. Biasanya kan ada ini tanda-tandanya gitu kan. Apa lesu, lunglai, tiba-tiba mati kan lucu ya. Itu imam. Ya nanti mau tak beliin lagi tadinya itu 10 lagi, 1 meninggal ya sudah. Enggak dibeliin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, tadi mana santri ya? Santri pulang. Dibawain apa tadi? Kambing. Takutnya enggak tuntas. Makanya kalau cerita Abi belum tuntas tolong
Ya, angkat tangan. Abi belum selesai. Karena ada cerita beberapa kali Abi ceritain, ingatnya di rumah. Oh iya ya, tadi belum tuntas ke santri itu. Itu kadang-kadang begitu. Nah, anak-anak nggak komentar. Nih, kemudian pulang. Bawa apa tadi? Ketemu santri lagi satu lagi, namanya Taki. Wah, Taki ketemu dengan siapa namanya? Noval. Ada novel kecil, bukan Ustadz Novel ya. Ya, novel kecil tadi dari Pak Kiai tadi. Dapat apa Val novel? Kambing. Bawa apa tadi ke Pak Kiai? Singkong, panen singkong. Keikhlasan ketulusan novel kecil ini dari Pak Kiai. Kemudian ketemu Taki. Pal. Taki kan kalau manggil nggak pernah fase, harus pakai F kan, tapi pal, bukan fal, now fal. Juga gitu anak-anak, ya kalau manggil temannya itu sesuai dengan makhorijul hurufnya. Namanya Ihsan, bagian Iksan, panggil Ihsan. Dari mana? Nah, Hasanah juga gitu. Ya ndak, Hasanah, jangan mau dipanggil Hasanah. Mbak Hasanah kemana ya? Pas hurufnya itu. Hasanah, Mbak Hasanah. Itu kan enak, dengerin juga enak. Oh alhamdulillah, Hasanah di sini Mbak. Hasanah, iya Hasanah ada. Latihan huruf Hasanah. Hasanah. Ihsan di mana Ihsan? Ini panggilannya Abdurrahman, panggilannya Sidul. Repot kadang-kadang. Allahu Akbar. Abdul Muthalib panggilannya siapa? Parah banget. Ya Allah. Ya, panggilannya yang menyenangkan ya. Lakop itu yang menyenangkan yang dipanggil. Nah, Taki itu akhirnya apa? Si Taki, santri Taki ini, dia berpikir, subhanallah. Val, kamu kesana bawa singkong dapat kambing? Iya. Luar biasa ya. Wah, kalau begitu saya besok ke Pak Kiai, dalam hatinya, tapi nggak diungkapkan di hadapan Noval, tapi dalam pikirannya, lintas dalam benaknya itu punya rencana angan-angan bawa singkong aja dapat kambing, apalagi nanti Pak Kiai tak bawain duren. Nah ini hati-hati. Begitu bawain duren, yang di sana langsung bagi Assalamualaikum, salam Taki, sudah gede Taki. Alhamdulillah Pak Kiai, mohon doanya mudah-mudahan cepat gede. Gitu. Misalnya contoh aja. Kata Pak Kiai, mainnya HP terus ya tambah kecil. Kata Pak Kiai, jangan suka main HP, main flash disk, main komputer. Ini Pak Kiai seakan-akan tahu kesenangannya, hobinya Taki ini. Luar biasa Pak Kiai. Oh ya udah bilangin Pak Kiai, kalau udah HP udah diambil jangan beli lagi ya. Kata Pak Kiainya. Allah ya Rabbana. Ya Allah. Apa Pak Kiai? Bu, Punyai, kata Pak Kiai. Punyai keluarlah dari dapur. Ma imprit. Dengan nggih Abah Sendiko. Nih muridnya ini Taki bawain apa itu? Oh subhanallah, terima kasih Taki. Dari mana? Panen Bunyai, panen durian semua, alhamdulillah, kanan kiri depan belakang semua panen. Padahal dari beli. Ya kan? Sudah bohong satu kali. Jangan ada dusta di antara kita Taki. Allahu Akbar. Nah, kalau tadi siapa? Datang pertama, santri pertama siapa namanya? Ya, Mas Noval itu subhanallah, dia benar-benar panen hasil karya tangan tangan kaki Mas Noval sendiri untuk mengolah tanah sehingga ditanamin. Benar-benar ingat Pak Kiainya, bukan ingat kepada siapa Afifah, bukan. Tapi ingat langsung ya, Pak Kiai itu suka singkong. Tahu dulu di pesantrennya Pak Kiai paling suka singkong dikola, singkong di Ika itu kalau jualan apa? Singkong apa namanya? Singkong pewayangan. Pokoknya itulah enak, ada susunya. Itu yang
terus ada santannya, ada apa namanya itu? Ada macam-macam lah, harganya murah lagi. Nah itu nunggu aja seperti itu, jualan-jualan seperti itu Dok, enak, gampang kalau pengen ngerasain. Ya tunggu aja 10 hari misalnya nggak laku pasti dibagi. Karena kalau nggak dibasi itu kan pasti dibagi. Ya kalau ini nunggu aja, doain. Mudah-mudahan ya. Jadi beli, jangan nunggu apa namanya? Nunggu nggak laku gitu. Nah, ternyata apa? Si Taki ini nggak tahu kalau Pak Kiai bukan sukanya hobinya durian tapi sukanya singkong. Wah, kan ada yang kan begitu makan durian muntah, makan durian pusing. Ada kan begitu? Ada nggak? Nah itu kurang normal. Yang enak-enak malah itu kan yang normal harusnya enak dimakan itu. Gitu. Kayak virus ya, anak Abi yang kedua itu virus. Itu waktu pertama-tama makan durian kita makan itu pasti begini. Baunya pusing, baunya kok pusing, nggak nyambung itu, baunya pusing, baunya pusing. Tapi begitu Kak dicoba sedikit, enak rasanya. Besok lagi langsung, Abi beli yuk, beli lagi. Ya Allah ya Rabbana, karena belum tahu bau yang kurang nyaman, belum tentu rasanya itu nggak nyaman. Ya rasanya malah subhanallah, ada yang seperti itu. Apa ada sampai nggak doyan sama sekali. Kemarin Abi ke Kiai Mufasir Banten, pas pulang itu kanan kiri pas musim durian, wah semua. Dan jamaah Abi tahu Abi suka durian, langsung Ustaz mampir ya ke durian, mampir sepuasnya di sana, makan sepuasnya, nggak bayar lagi. Subhanallah, enak Dok, ya. Makanya jadi ustadz itu luar biasa, ya. Jadi di mana-mana itu gratis, makan durian gratis, minum gratis, apa-apa gratis, semuanya, ya. Jadi kalau keinginan seseorang sesuatu yang dari ustadznya di kiai, tolong, ya, sekali lagi tolong digaris bawahi, tolong apa kesukaannya, ya. Akhirnya apa? Bener, Bu Nyai, nggih ngendika Pak Kiai. Di dapur ada apa ini? Durian dibawalah masuk. Ada singkong dari tadi santri Noval. Ya sudah nggak apa-apa kasih, padahal Pak Kiai suka. Itulah hebatnya Pak Kiai. Abi pun begitu, usahakan upayakan seperti itu. Ada sirup banyak, alhamdulillah Abi nggak ngambil satu pun. Ya kan? Ngambil cuma satu. Ya, kalau nggak dua. Ya, kalau habis ngambil lagi satu. Tapi selalu saya utamakan santri. Mie sengaja Abi nggak kasih semuanya, takutnya pada melar tubuhnya. Nanti yang kesalahan Abi, pulang-pulang ditimbang sudah melar semuanya. Paling nggak makanlah, nggak apa-apa seminggu sekali. Kalau kangen 3 hari sekali. Kalau kangen banget sehari sekali. Ya. Nah nanti dibagiin deh. Abi biasanya sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, nanti beras semuanya keluarin semua, bagiin ke warga RT kita. Dan kasih uang lah, satu orang ya 200.000, ingat kondisinya seperti itu, ya. Nah, anak-anak jangan, mau pingin dapat bagian itu ikut antri, nanti ada formulir, ngambil di tempat Abi, ya, dapat, ya. Mie 5 bungkus, beras 5 liter, uang 200.000. Ya, siapa yang mau antri silakan daftar sekarang. Dulu kan satu jadi panitia, ya, itu Abi ngelatih kalian semua seperti itu. Kalau kita nggak bisa ngasih setiap hari, minimal lah menyenangkan saat menjelang Lebaran, ya, insya Allah. Nah, dapat apa tadi santrinya? Taki dapat apa kira-kira? Singkong. Pulang dengan hati yang berkecamuk luar biasa. Kata Taki, saya bawa durian lebih mahal-mahal, ternyata malah dapat singkong ini. Karena apa? Enggak ketulusan, enggak keikhlasan. Dapatnya buahnya seperti itulah, kekecewaan, penyesalan. Karena apa? Enggak ada sungguh seorang yang berbuat sesuatu tanpa karena Allah, itu pasti nyesel. Ya. Dan itu langsung cash dibayar oleh Allah. Padahal Pak Kiai itu sesuatu yang paling dicintai pun diberikan. Coba bayangin aja itu.
Nah, dari kisah ini apa yang kita bisa ambil pelajaran, Dok? Satu, ikhlaskan selalu kalau memberi kepada siapapun. Tanamkan keikhlasan. Kemudian yang kedua apa? Bisa kita ambil pelajaran, kalau sesuatu yang pamrih karena manusia akan timbul penyesalan. Nah, ini akhirnya dengki. Awalnya gitu, oh kenapa Noval kok bisa dapat kambing saya enggak? Ada apa ini? Nah, ini bisa cari apa? Cari muka. Tadinya pingin, wah panen ini, padahal bohong, enggak panen. Nah, ini hati-hati ya, enggak apa-apa kalian enggak harus memberikan sesuatu, benda atau apapun. Yang jelas, Dok, kiai-kiai yang pernah ngajar kita, ustadz-ustadz guru-guru di kampung, jangan pernah kita tidak sowan kalau pulang. Karena kita bisa membaca, bisa menulis, bukan kiai yang hebat yang mengajar saat ini. Bukan Abi yang saat ini hanya bisa menyimak kalian, tapi justru ustadz-ustadz guru-guru di kampung yang mengajar aba akasro ibadu mabu ibu kapataka kakasroki mimdu mamu kakimu, ya kan? Dadu madu wapatawa dua lampatala rokasori lari mempata mata patata memdumamu matamu. Ya itu yang ngajarin itu, Pak. Yang manfaat. Ya tanyain. Alhamdulillah, doai Pak Kiai, kita sedang menghafal Quran, mudah-mudahan manfaat. Bawain apa kesenangannya? Ya tanyain. Tapi juga lihat jam tayangnya. Kapan jam tayangnya itu? Ya, Pak Kiai jam gini istirahat enggak? Jangan asal masuk. Setiga-tiganya Pak Kiai enggak tega. Kalau sudah murid datang itu kesenangan tersendiri. Ya, kesenangan tersendiri. Enggak mungkin nanti aja deh. Nah, itu juga punya etika. Paham, Dok? Inilah akhlak yang harus kita praktekkan. Kalau kita sudah berakhlak, akhlak kepada Allah sudah, akhlak kepada manusia sudah. Ya insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Nggak ada dengki lagi, nggak ada iri lagi, nggak ada saling berlomba ingin nyari muka, nyari perhatian, tidak. Nggak ada pamrih, nggak ada retorika, nggak ada sesuatu yang kita buat-buat. Karena Allah semata, itu kunci bahagia. Allahu Akbar. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk tidur, Jong. Ya nggak usah. Terus bisikin yang ngantuk dong. Bisikin. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bisikin gitu. Nggak apa-apa. Tidurnya orang puasa ibadah. Ya. Bangunin sampai tidur sampai nyenyak banget. Nanti praktek ya, Jong. Kemarin Abi ketemu salah seorang ustadz itu bisa, namanya hipnotik Quran, itu bisa ternyata. Jadi misalnya nanti siapa Muthalib datang ke sini, maju ke sini. Muthalib, bayangkan Muthalib ada di lift lantai ke-20. Bayangkan Muthalib sekarang turun ke lantai 11, ke-19, 18, 17. Semakin turun, semakin menikmati. Muthalib akhirnya ngantuk saking nikmatnya, kemudian tidur. Nah, Muthalib nanti tidur beneran. Setelah tidur, Muthalib nanti mengangguk. Kalau Abi bilang, Muthalib, kamu harus sekarang rajin sholat 5 waktu. Kamu tidak boleh main layangan lagi. Muthalib, mungkar nakir akan datang. Misalnya. Nah itu ternyata bisa. Pokoknya mulai sekarang gak boleh main lagi, gak boleh malas lagi, gak boleh misalnya apa, perbuatan yang buruk itu tinggalkan selama-lamanya. Nah begitu bangun ternyata menjadi apa? Menjadi spirit, menjadi apa ya, sesuatu yang baru. Bisa, namanya hipnotik Quran. Saya bekali Muthalib dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dengarkan baik-baik, hujamkan dalam hati Muthalib. Nah, bangun ternyata fresh gitu. Ada yang mau digitukan, dihipnotis? Oh, nanti takutnya keluarnya siapa sesungguhnya pacarmu? Itu ngaku sebenarnya. Pacar saya Aulia Abi.
Sebenarnya saya nggak suka sih, cuman aulianya yang sering ngejar saya. Itu nanti jujur apa adanya, itu nggak ada dusta bener, gitu. Iya, benar. Nah nanti termasuk cara mendeteksi orang yang nggak bisa semua itu, nggak ngaku ngambil gitu kan. Misalnya ini nggak ada punya Abi, panggil semua tidurin, ayo semuanya santri tidur kalian. Tapi ada yang pura-pura tidur, nggak boleh, nggak bisa itu. Pura-pura tidur itu nggak bisa, nggak akan jalan, harus benar tidur semua. Siapa yang ngambil, tiba-tiba tangannya, kakinya angkat. Aku yang ambil Abi, aku ki. Yang lain nggak terasa, yang lain tetap tidur, ya seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa yatahasadu yang terakhir. Wa dan yatahasadu saling mendengki. Siapa? At-tujaru. Siapa tujar, ayo? Orang yang berniaga, para pedagang. Ala atas kasroti banyak. Kasroti banyak. Kasroti banyak. Apa yang banyak apa nih, Cung? Az-zabaini langganan. Apa langganan itu apa? Pelanggan apa? Pelanggan atau pembeli lah ya. Pembeli yang setia namanya pelanggan. Kalau pembeli nggak setia nggak pelanggan. Paham dong? Misalnya contoh Aulia terus sih, yang lain. Hasanah, mana Hasanah? Hasanah, Aisyah. Hasanah. Belinya misalnya di B Umar. Itu belinya selalu es krim yang rasa durian. Ada rasa durian di situ? Belum? Nanti beliin Abi. Kalau beli pertama, beli satu dapat satu. Ya. Kalau hari kedua beli dua dapat dua. Ya seperti itu, nanti kasih Abi. Ya kalau beli ketiga beli tiga dapat. Nah seperti itulah ya di V Umar. Jadi akhirnya apa? Yang jagain siapa, yang nungguin siapa? Ismi ya, pulang sama siapa? Evi Tamala misalnya. Sampai Evi Tamala ya, wah ini loh Mbak Hasanah sekarang jadi pelanggan, nggak mau berpaling ya, nggak mau beli di mana-mana, maunya di B Umar saja. Jadi sampai saking senangnya Evi ngasih hadiah, beli satu ditambah satu lagi ya. Terus pas lebaran dikasih ya kaleng roti. Kasih apa? Kaleng roti. Beda loh, roti kaleng dengan kaleng roti. Pahami Dok bahasanya. Begitu lebaran, Evi kemudian Mbak saya nggak punya apa-apa, cuman adanya kaleng roti. Nah ini banyak penipu dari kalau di musim lebaran di Rawadeno ini banyak penipuan Dok. Bener, Abi pernah tertipu itu. Jadi ada orang datang jamaah membawa roti biskuit, begitu dibuka ternyata isinya rengginan. Itu ternyata Abi nanya gitu kan. Nah memang ada biskuit isinya rengginan. Iya Pak Ustadz, kalau di sini memang seperti itu. Oh ya Allah, berarti bukan nipu ya. Salah Abi ternyata. Makanya jangan salah cepat prasangka praduga yang tidak baik. Ternyata itu adat istiadat orang sini, kalau kaleng roti ya itu rotinya sudah habis, itu diisi dengan rengginan. Tahu kan rengginan tuh yang bentuknya kotak-kotak panjang? Tahu ya? Abdul Muthalib pernah makan. Nanti Abi kasih tahu, lebaran tak kasih satu kaleng khusus Abdul Muthalib ya, karena NTT nggak ada itu makanan seperti itu. Belum ada NTT ya, adanya di Rawadeno gitu kan. Begitu dibuka ya kan isinya, oh subhanallah, baru tahu itu. Makanya begitu ada tamu kok ngelihat biskuit itu, Abi langsung
Rengginan apa biskuit? Rengginan apa biskuit? Ya kan? Ternyata gampang bedainnya. Kalau biskuit kaleng isinya tetap roti utuh itu biasanya masih bungkusan plastik. Tapi kalau sudah dibuka, yakin itu adalah dalamnya rengginan. Ada kan bikin begitu? Ada. Nah, gampang kan? Aplikasi tahu. Kalau anak-anak nggak kata kasih tahu loh. Ini rahasia sebenarnya. Tuh. Baik. Ya, antara perdagang juga gitu, Dok. Ila ghairi dzalik, pelanggan setia. Azabain pelanggan setia. Dia nggak mau ya. Nah, misalnya kita sering beli di Pak D gitu kan. Nah, Pak D sampai salamnya suaranya sampai Pak D apal. Walaupun jam 2 tengah malam Pak D apal sampai nah. Waalaikum Pak D. Padahal dibuat-buat. Waalaikum Pak D. Waalaikum Pak D tahu tetap. Karena ini suara berarti suara Taki ini. Sampai tahu gitu kan karena pelanggan walaupun nggak ngelihat. Benar kan gitu? Bisa gak? Misalnya contoh Jafar masuk kamar mandi diketok temennya. Jafar cepatan keluar. Nah, kira-kira Jafar tahu nggak suara itu? Tahu nggak kira di antara suara manusia makhluk-makhluk yang ada ini? Tahu nggak? Bener, dicoba nanti. Ya diketok aja itu walaupun itulah hebatnya ya. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berpikir bisa membedakan suara yang berjuta-juta suara bisa tahu. Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum. Itu bisa tahu itu. Pasti suara ini nggak mungkin dia, nggak mungkin suara Taki ini. Itulah ya Allahu Akbar. Ya, bisa tahu kan, Dok? Ya. Kalau nggak suaranya bisa mendeteksi apa? Wajah juga bisa. Wajahnya walaupun kelihatan hanya matanya saja yang yang sendu seperti Hasanah kelihatan kok. Tatapan matamu luar biasa, misalnya. Gitu kan? Itu kelihatan kok. Ini Hasanah apa Aisyah. Itu Aulia gimana taunya? Karena terbiasa udah ngelihat. Kalau nggak suaranya deh. Ya, suara. Makanya dulu ketika masih kecil kita mainan ngumpet apa kontak umpet. Itu pakai sarung. Sarung kemudian pakai ninja, tahu kan? Sarung dipakai, kemudian diikat, tinggal mata saja. Kemudian kita umpet, lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Nah, kalau ada main seperti ini sekarang berarti masa kecil belum bahagia. Termasuk yang main layangan-layangan ini. Itu belum bahagia banget ke sini. Pelampiasannya di sini. Ya Allah, ya Rabb. Apa nggak capek? Layangan dari bawah di atas. Sudah ke atas digulung lagi ke bawah. Kan lucu itu. Apa nggak capek gitu loh. Iya kan? Nah, itu begini nih. Ini suara siapa? Dipegang ini. Nggak boleh membunyikan selain bunyi binatang. Harus misalnya disepakati bunyi ayam. Kuku kuku. Itu bunyi gitu. Terus kuku kuku sana. Kuku kuku. Ini. Mas Jabal salah. Mas Farid tak ada itu. Gitu. Itu nanti dia main lagi. Ya. Dia kemudian nyari lagi di sini. Ini siapa ya? Dipegang ini punggungnya, nggak boleh megang yang lain, harus punggung. Kuku kuku. Taki ya. Akhirnya apa? Kalau ketemu dapat. Akhirnya jadi dia nyari lagi. Nah itu tuh senangnya luar biasa. Sekarang udah nggak ada. Sayang ya. Permainan yang begitu indah bisa mendeteksi setiap suara walaupun dengan daya tipu suaranya tetap terdeteksi luar biasa. Ini kemampuan yang diberikan Allah hanya untuk kalian manusia. Nggak bisa yang lainnya. Allah, ini Marcona mungke kita yang kita miliki ini, Dok. Ini hanya bisa mendeteksi dengan wajah saja. Kalau suara nggak bisa. Coba kalau nggak percaya nanti bawa sarung tutupin, cuma mata saja. Itu Edi kemarin Abi mau berangkat ke mana ya? Keluarlah. Abi sudah melihat ada sisa makanan. Ya memang buah paling seneng tuh buah kalau siang tuh mungkin. Abi sudah pakai helm. Ngasih makan pada takut. Bener tuh. Karena apa? Dia hanya bisa menyeleksi dengan
dengan wajah seseorang. Padahal yang biasanya akrab sampai nyari kutu Abi. Nyari kutu itu luar biasa itu, pinter nyari kutu itu. Sampai hebatnya itu kalau dapat kutu satu itu ngunyahnya seperti sunnah Rasulullah. 18 kali kunyah. Ya Allah ya Rabban, lihat ya. Kalau makan tuh kutu, mungke itu. Anak-anak ngunyah berapa kali? Karena sahurnya menjelang subuh. Udah adzan aja masih. Udah adzan tanggung setengah piring lagi. Ya Allah ya Rabban. Allah. Makanya diusahakan jangan terlalu mepet semenit 2 menit minimal lah. Ya waktunya setengah jam atau 20 menit. Waktu panjang. Ini buru-buru. Enggak sabarnya tangan 2 akhirnya. Ya Allah ya Rabbana ya Rabban. Ya, itu hanya bisa mendeteksi wajah. Abi pakai helm takut semua itu. Duh, kok takut? Ya udah saya buka begitu. Saya ajak bicara. Tak buka ya. Ciluk, oh senang dia. Kiki. Ya Allah, rebutan. Akhirnya rebutan pisang dia. Mau nempel di sini. Ya Allah, seneng ya. Ya Allah, itu perlu piara itu untuk hiburan, Dok. Hiburan orang-orang yang memang tidak bisa pergi ke Ragunan saat ini ya seperti itu. Anak-anak biasanya setiap tahun kan ajak ke Ragunan ya. Sekarang anak putri silakan mau nyari hari apa. Nanti tiket yang buka siapa? Jabal atau siapa Edi. Kalau mau lihat Markona hari apa kira-kira maunya anak-anak. Biar khusus anak putri gitu kan. Kasih ke taman, ngasih makan, mongke. Ya nanti silakan kenalan namanya siapa gitu. Ya nggak apa-apa. Soalnya kadang-kadang anak-anak pingin kan. Padahal pingin. Abi tahu apa yang terbesit dalam hati kalian semua. Tergambar, tersirat keinginan kalian. Bagaimana yang dilakukan oleh santri putar itu tahu. Tapi ada karena rasa malu akhirnya nggak jadi. Padahal pingin ngasih makan, ngasih apa. Makanya jangan sesuatu yang keinginan itu jangan disembunyikan. Ya, sampaikan saja. Abi pingin dong ke taman. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hendo az-zabain. Apa zabain tadi? Pelanggan setia. Ila kepada ghairi selain dalika yang demikian. Pedagang sama pedagang. Yang itu dapat pelanggan banyak, yang satu enggak, bisa iri, bisa dengki. Hati-hati ini. Nanti apalagi dagangannya yang sama. Satu dagang sandal, satu sendal. Itu bisa. Jadi saling membenci, saling hasut. Alangkah baiknya nanti Dok, kalau memang kita dagang di pasar, kalau depannya dagang sandal, kita dagang celana. Ya Dok, biar enak nanti. Ya depan dagang ayam, kita dagang bebek. Gitu kan, jangan ayam sama ayam. Gitu. Jadi menyesuaikan. Sini dagang bakso, sini dagang mie ayam. Ayo, sini dagang getuk, sini dagang mendoan, seperti itu, ya. Kasihan. Soalnya apa? Akan timbul nanti takutnya rasa dengki itu akan timbul gara-gara merasa tersaingi, apalagi duluan dia, ya kan? Nah, ini hati-hati. Kama sebagaimana kila dikatakan aduul mar'i man ya'malu misla amalihi. Ya Allah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kila dikatakan itu sebagai contoh tamsil. Aduul mar'i. Apa adu artinya tadi? Musuh. Al-mar'i seseorang. Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahbab. Seseorang itu akan dikumpulkan ma'aman bersama orang yang dicintainya. Apalagi aduul mar'i, musuhnya seseorang itu
Man yaitu seseorang. Ya'malu dia yang ya'mal apa? Artinya ya'mal bekerja. Apa lagi? Apa? Selain bekerja, berusaha. Apa lagi? Berprofesi atau berusaha. Ya'mal banyak artinya. Misla seperti amalihi pekerjaannya. Nah, ini dikatakan bahwa orang akan timbul permusuhan itu karena apa? Amalannya, pekerjaannya, usahanya persis sama yang dilakukan dengan orang lain itu, gara-gara sama. Ini penjahit, ini penjahit. Kalau satu penjahit harus penjahit, bukan. Ya, ini penjahit, ini buka tailor, ini tailor. Kalau satu tailor, satu tailot. Ya, paling tidak ini mesin jahit, ini mesin obras, ya, insya Allah, sehingga tidak ada perpecahan atau sampai terjadi apa? Pertengkaran. Kemudian pemutusan tali silaturahim. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah sudah sampai jam 7. Insyaallah mudah-mudahan manfaat ya, Dok. Ini ilmu akhlak yang pasti kita akan praktekkan di masyarakat. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah sucikan, bersihkan hati kita dari sifat dengki, benci, hasud, sombong, merasa lebih baik daripada yang lain, karena kita sudah belajar saat ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana, ampuni dosa kesalahan kami. Ya Rabb, terima seluruh amal ibadah kami. Ya Rabb, ijabah doa-doa kami. Doa kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Rabb. Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami, Engkau papah kami ya Allah menuju ma'had tahfidz ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, mudahkan kami dalam menghafal ayat-Mu, mudahkan kami dalam menjaga setiap ayat-ayat surat ya Allah yang telah kami hafal selama ini ya Allah. Ya Rabb, terima kasih, kami telah mendengarkan hadis Rasul tentang bagaimana akhlak kepada Engkau dan akhlak kepada hamba-hamba-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikan setiap ilmu yang kami kaji, kami pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Tidak ada lagi ya Rabb iri dengki dalam hati kami. Tidak ada sombong angkuh dalam diri kami. Sucikan, bersihkan. Tahhir qulubana minan nifaq, minar riya was sum'ah wal ujub wal hasad wa takabur wa min kulli da'il. Ya Allah, sucikan hati kami dari sifat riya, sum'ah, ujub, sombong, hasud, iri, dengki, bangga diri, ujub, merasa bangga dengan amalan. Ya Allah, sombong, merasa lebih baik kami. Tidak tersakiti dengan perbuatan kami. Kami, ukhuwah, persahabatan kami ya Allah. Tidak ada kedengkian di antara. Rabbana atina hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. 3. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.